Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, baik ikhwani fillah, akhwat wa ikhwan rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa melindungi antum semua dan antum tetap dalam keadaan sehat lahiriah maupun batiniah dan tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri insyaallah. Baik Pak ya, bahasan pagi ini kita akan bahas buhul-buhul setan dan cara melepaskannya. Apa itu buhul? Buhul adalah suatu ikatan uqad yang mana disebutkan dalam surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi di surat tersebut kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan yang sempurna dari buhul-buhul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad kepada umatmu, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak, bintang-bintang, urusan bintang falak. Min syarri ma khalaq, dari apapun yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tiupan wanita-wanita tukang sihir kepada uqad, buhul-buhul. Buhul ini ditafsirkan oleh para ulama ada dua jenis buhul. Yang pertama buhul zahir, yang kedua buhul batin. Semuanya bersangkutan dengan dimensi lainnya, ya, alam jin. Jadi tidak semua buhul bentuknya berbentuk misalkan ikatan rambut yang diikatkan pada pelepah kurma seperti yang dialami oleh baginda Nabi SAW ketika disihir oleh seorang Yahudi Yaman bernama Labid bin Asam, atau mungkin dengan gulungan rambut yang disimpan pada kain kafan kemudian dikuburkan di pemakaman atau dimanapun, atau dengan bagian-bagian tubuh korban. Jadi tidak harus selalu seperti itu. Ada kalanya buhul-buhul ini berupa mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang ditiupkan, dan ini lebih ke arah buhul jiwa atau buhul ruhani. Jadi untuk menuntaskannya bagaimana? Dua-duanya sama, ada cara-cara tertentu untuk berlindung daripada sihir ataupun buhul. Kita harus pelajari agar kita mampu memberikan bekal kepada pasien-pasien kita insyaallah. Dalam suatu riwayat hadis yang sahih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ini antum bisa temukan di hadis Bukhari juga Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Jadi ketika salah seorang di antara kalian tidur, setan akan memasang atau mengikatkan 3 buhul pada sudut kepalanya. Yadhibu ala makani ala qad. Alaika lalun tawilun farqud. Dan dia, setan ini, memukulkan pada setiap anggota badan yang ia ikat dengan buhul dan mengatakan, alaika lalun tawilun, alaika lailun tawilun farqud. Kamu mempunyai malam yang panjang dan tidurlah dengan pulas. Jadi ikatan pertama diikatkan, 3 ikatan ini diikatkan, setan membisikkan malam masih panjang. Jadi kalau misalkan kita mau bangun malam nih sangat susah sekali. Kadang-kadang tenang, masih panjang malam. Walaupun sebentar lagi ke arah subuh. Memang arah mereka adalah jangan sampai kita sholat subuh berjamaah untuk laki-laki dan bangun siang tentunya. Nah, dibisikkanlah hal ini. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Apabila dia bangun, orang ini
lantas dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa bangun tidur yang kita mafhum seperti alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka satu buhul ini lepas. Kemudian fa in tawadda'a in halat uqdah. Maka apabila melakukan salat kemudian dia berwudu, satu buhul lagi akan lepas. Fa in shalla in halat uqdah. Kemudian setelah wudu dia salat, lepas lagi ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitun thayyibun nafs. Maka hingga pagi orang ini akan menjadi orang yang sangat giat, mempunyai jiwa yang baik atau stabil. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan apabila ini tidak dilakukan, maka buhul itu masih terikat dan orangnya ini akan mendapati hari yang sangat buruk dan dia jiwanya itu pemalas lah istilahnya. Ya, antum bisa bayangkan ketika yang paling kita bisa tebak itu ketika bulan Ramadan misalkan. Ramadan sahur jam 3:30 misalkan, kemudian dia tidur dan dia bangun dalam keadaan lewat salat subuh di siang hari, ini bawaannya malas sekali. Atau seperti misalkan kita sahur di malam hari di misalkan jam 3:30 atau berapa jam menjelang subuh, dan kemudian berjamaah subuh kemudian tidur bangun di jam 8 jam 9 itu jiwa itu seperti tidak stabil, jadi berat sekali menjalani hari dengan jiwa yang atau misalnya ruhani yang kurang stabil, kurang baik. Ini pun sama ketika seorang yang melazimkan salat subuh berjamaah atau bangun sebelum salat subuh, bahkan 2 jam atau 1 jam sebelum salat subuh, kemudian dia melaksanakan salat malam. Sebagaimana disebutkan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa setan ini mengikat ketiga ikatan. Ikatan pertama lepas dengan berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau mungkin punya riwayat yang lain, ketika bangun tidur dibacakan zikir-zikir yang lain pun sama. Dia terlepas satu ikatan, kemudian ambil air wudu, ikatan kedua lepas, dan kemudian sholat, ikatan ketiga lepas. Bahkan di sebagian guru-guru ahli terapis kami bahwa menyarankan untuk pasien-pasien yang memang gangguannya ini sangat akut, sebaiknya mandi di malam hari tersebut. Maksudnya di sepertiga malam tersebut. Berkahnya berbeda. Ini untuk membangunkan saraf-saraf yang memang tidak jalan atau ditahan oleh mereka yang ditahan di aliran darah, sehingga mereka terlepas buhul-buhulnya. Jadi mandi di sepertiga malam itu sangat baik untuk saraf. Dan ini kita niatkan semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Karena kita bisa bayangkan seseorang akan menemui seorang pejabat atau misalkan atasannya, pasti pakaiannya, atau mungkin menemui raja, pasti dari persiapan di rumah pun sangat matang, dari mulai mandi, terus memakai pakaian yang bersih, wangi-wangian, terus berwudu, terus dijaga adabnya, dan bacaan-bacaan pun agak diperhatikan, atau yang diucapkan pun agak ditata. Nah, bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengabulkan doa-doa kita di sepertiga malam. Bahkan Dialah yang menunggu kita. Dia menunggu kita, menunggu pertobatan daripada kita, menunggu permohonan ampun dan permohonan pertolongan kepadanya semata di sepertiga malam. Maka persiapkan itu. Bangun malam, kemudian mandi, kemudian berwudu, bangun malam berzikir, memuji Allah, kemudian berwudu dan mandi, dan berwudu salat 2 rakaat, maka jiwa ini akan fresh, berbeda dengan orang yang jarang bangun malam, bahkan orang yang jarang salat subuh berjamaah atau terlewat dari waktu azan, misalkan bangun jam 5:30 atau pas matahari terbit. Ini keadaan jiwanya akan berbeda dengan keadaan jiwa seorang yang melakukan yang Nabi perintahkan. Maka sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan inilah adalah rambu-rambu yang harus kita taati sebagai jalan ittiba'us sunnah. Nah, itu dia. Maksud buhul di sini ini disebut dengan buhul jiwa. Ini terkecuali seseorang yang tidur
dengan membacakan ayat kursi terlebih dahulu. Yang lebih spesifik lagi bahwa pendapat daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa barangkali ini buhul-buhul ini untuk terkecuali orang yang membacakan ayat kursi sebelum tidur. Jadi untuk orang-orang yang membacakan ayat kursi ini persiapan di awal, kemudian digabungkan dengan zikir, wudu, lalu sholat 2 rakaat setelah tidur. Jadi sebelum tidur kita bacakan ayat kursi dulu sebagai perlindungan agar setan tidak mengikatkan buah-buah ini. Karena dua-duanya mempunyai derajat hadis yang sahih. Bacakan ayat kursi sebelum tidur, bacakan ayat kursi fi duburi sholati waqtiha maktubah, baca ayat kursi setelah salat fardu, kemudian baca ayat kursi di pagi dan petang, di zikir pagi di petang. Inilah sunnah-sunnah yang agung dari baginda Nabi SAW. Maka adabnya kita berwudu dulu atau 1 rakaat dulu sebelum tidur, kemudian bacakan ayat kursi dan tidur di pinggir kasur misalkan atau ranjang di sebelah kanan dan tidur di lambung kanan, dan kemudian berzikir sampai tertidur. Jadi tidak memainkan handphone atau gadget sampai tertidur, tapi berzikir kepada Allah SWT sampai tertidur. Nah, ini setan tidak akan mengikat dirinya sampai dia terbangun kemudian berzikir pada Allah dan bersambung ke wudu, kemudian sholat 2 rakaat, dan setan tidak akan mampu mengikatkan buhul dari awal. Dan kalaupun ada misalkan di rumah kita menyimpan benda pusaka, atau misalkan di kamar kita ada banyak patung atau foto-foto atau gambar-gambar bernyawa atau lain sebagainya sebagai sarana pengundang jin, ayat kursi ini mungkin jadi ibadah, tapi ya tetap setan ada kalanya mampu untuk masuk ke dalam mimpi dan mengikatkan buhul-buhulnya. Nah, maka laksanakan sunnah ini. Ketika bangun tidur langsung berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, dan kemudian sholat 2 rakaat. Dan buhul-buhulnya ini terlepas insyaallah. Ini pengaruhnya bahkan bisa mengalahkan jam alarm ya. Jadi seseorang pernah bertanya, Japri, saat saya susah sekali bangun subuh. Jangankan salat malam, subuh saya susah bangunnya. Jangankan bangun malam, bangun subuh pun sangat susah, sangat berat sepertinya. Jadi lewat terus. Ada apa ini? Ini kembali ke buhul batin atau buhul jiwa. Nah, kita harus persiapkan semuanya. Seseorang yang akan berangkat terbang misalkan taruhlah ke luar negeri di jam 2 malam misal, atau dia dijemput jam 2 malam dan jangan sampai telat di bandara, dia harus sampai jam 3. Maka dia tidak akan tertidur, pasti tidak akan tertidur pulas. Ingat terus dari jam 2 itu kapan, lihat lagi jam 11, masih jam 11, masih 3 jaman lagi misalkan, sampai jam 1. Nah, tidurnya itu tidak nyenyak karena menantikan penjemputan itu, dan karena ada hal penting yang harus dia lakukan di jam 3, yaitu berangkat di bandara, di pesawat. Nah, maka kita pun bisa mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan kita, terutama di bangun malam. Susah sekali bangun malam, persiapkan. Dari mulai sebelum tidur, ada adabnya dipakai, sunnahnya dipakai. Nah, kalau misalkan wudu, bagaimana? Kan wudu batal antara perempuan dan laki-laki bersentuhan. Saya kan punya suami atau saya punya istri. Kalau udah wudu, beda. Wudu ini bukan wudu untuk sholat. Maka wudu ini sepakat ahli hadis, sepakat ahli fikih bahwa wudu ini bukan wudu untuk sholat, tapi wudu untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi bahwa berwudu sebelum tidur ini baik, terutama perlindungan bagi mereka yang suka tidurnya mimpi buruk, atau misalkan erep-erep, tindihan, atau mengigau, atau tidurnya ini dalam kegangguan seperti geraham, 2 gigi geraham beradu keket-keketnya gitu, seperti itu. Ini disarankan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Atau yang sering kesurupan, atau yang tidurnya ini tidak terkontrol, kadang tidur sampai 3 hari baru bangun. Nah, ini sebaiknya kalau misalkan dia mulai terserang ngantuk, wudu terlebih dahulu sebagai benteng yang sangat kuat. Nah, selain nanti pengaruhnya dari kamar yang dia tempati untuk tidur, agar dibersihkan terlebih dahulu. Nah, itu dia.
Maka banyak sekali sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang harus dilakukan agar kita terbebas atau terlindung daripada buhul-buhul setan yang dia tiupkan. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Dalam hadis Sahihain Bukhari Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bara bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidur, berwudulah, fatawadda wudu'aka lis-shalah, sebagaimana kamu berwudu untuk melakukan salat. Nah, ini wudunya sama tapi niatnya berbeda. Yang pertama tadi niat tidur, yang kedua untuk sholat. Nah, ini kita bisa lihat di hadis Bukhari dan Muslim ini. Kemudian melakukan sholat witir sebelum tidur. Karena ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi SAW berkata, tidaklah seorang berada di pagi dan hari tanpa melakukan sholat witir, melainkan padanya terdapat jarir seukuran 70 siku. Nah, ini pendapat daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dengan sanad yang baik. Namun jika Anda terbangun sebelum waktu subuh lalu melakukan sholat witir, sungguh hal ini merupakan kenikmatan yang besar. Jarir ini maksudnya tali yang digunakan untuk mengikat unta. Ya, agak dalam ya hadisnya, agak harus ditafsirkan lebih dalam. Intinya lakukan sholat witir. Ini pelengkap juga. Witir itu ganjil artinya. Jadi barangkali kita sholat malam atau misalkan kita tidur sebelum tidur khawatir akan tidak ada kemampuan untuk bangun malam, maka sebaiknya sholat witir ini di awal sebelum tidur. Dan kalau kita misalkan yakin dan terbiasa tidur di awal waktu kemudian bangun di tengah malam misalkan, kita bisa tempatkan witir ini di akhir, setelah tahajud mungkin. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita khawatir tidak mampu melaksanakan tahajud karena ada suatu tugas, kemudian kita tidur karena lelah dan bangun di waktu azan subuh atau sebelum azan subuh dan tidak sempat melaksanakan salat malam, maka witir ini sebaiknya dilakukan di awal sebelum tidur. Nah, kemudian apalagi untuk melepaskan buhul atau bergabung berlindung agar tidak terkena buhul ini. Yang ketiga yaitu tipsnya itu gabungkan dua telapak tangan, kemudian tiupkan, bacakan dan tiupkan apa saja yang dibaca. Pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tambahkan ayat kursi di sana. Ini sebagaimana kita lakukan di ruqyah mandiri. Lakukan ruqyah mandiri sebelum tidur, ini pun bagus dalam keadaan tadi sudah berwudu, sudah sholat witir atau sholat mutlak bisa juga. Dan sebelum tidur kita gabungkan dua telapak tangan kita atau lakukan ruqyah mandiri yang seperti biasa kita pernah pelajari. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Ini sunnah sekali. Bahwa di hadis Bukhari Muslim pun ada, Nabi pernah melakukan ini. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Cara yang lain tambahannya baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi dimulai amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bihi la yuqarribu, dan selanjutnya. Ini berdasarkan riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, al-ayatani min akhir suratul Baqarah man qara'aha fi lailatin kafatah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacakannya di malam hari, niscaya Allah SWT mencukupinya.
Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa ada yang mengatakan bahwa maksud hadis di atas adalah kedua ayat ini mencukupinya daripada qiyamul lail. Ada pula yang berpendapat akan melindunginya dari godaan setan, serta pendapat melindunginya dari berbagai bencana dan mara bahaya. Ketiga penafsiran ini mungkin saja benar dan bisa diterima akal. Ini pendapat daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, Ibnu Qayyim berkata yang benar bahwa kedua ayat ini melindunginya dari kejahatan apa saja yang menyakitinya. Jadi sunnah sekali kita membacakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Gabungkan itu. Dari wudu, kemudian sholat mutlak atau sholat witir, kemudian ruqyah mandiri, dan bacakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini. Dan bisa juga kita membacakan salah satu surat dalam Al-Quran. Misalkan surat Al-Mulk atau Tabarak, bacakan 30 ayat itu. Atau dengan Ar-Rahman juga bisa. Atau mungkin yang biasa baca Yasin dengan Yasin pun bisa. Mana yang dia suka. Dalam kandungan surat Al-Mulk ini bagus sekali, bahwa dalam Quran itu minal Qur'ani 30 ayat. Dalam Quran itu ada 30 ayat. Barang siapa yang melazimkan menghafalnya, membacanya, maka dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat hatta ghufirullah, sehingga orang yang membaca ini diampuni dengan syafaat tersebut dosa-dosanya. Baca sebelum tidur. Ini besar dalilnya dari Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Saddad bin Aus radhiyallahu an, bahwa tidaklah seorang muslim hendak pergi menuju pembaringannya lalu dia membaca salah satu surah dari Al-Quran, melainkan Allah akan mengutus seorang malaikat untuk memeliharanya dari segala sesuatu yang akan menyakitinya hingga dia terbangun. Jadi Al-Quran ini mukjizat memang yang disisakan oleh Allah SWT dari baginda Nabi SAW. Mukjizat teragung yang mana kalau kita bacakan dia berefek. Bukan disimpan Qur'annya atau ditempelkan di tembok, tapi dibacakan. Maka bacakan salah satu surat dalam Al-Quran mana saja yang disuka, mau yang pendek, mau yang panjang, dengan penuh perenungan, dengan penuh keikhlasan dan niat yang tulus dan lurus. Maka Allah SWT akan mengutus seorang malaikat untuk menjaganya hingga pagi hari, hingga dia terbangun maksudnya. Maka dia perlindungan asal tadi. Ada beberapa perkara malaikat yang tidak dapat masuk ke dalam suatu rumah atau tempat yang di dalamnya ada foto, ada lukisan bernyawa, ada anjing misalnya, ada patung, ada papan salib, ada jimat-jimat pengundang jin. Jadi hindari itu semua dan bersihkan rumah. Dan mulai kita beralih penjagaan kepada penjagaan yang hakiki, penjagaan yang paling kuat, dan penjagaan yang tidak akan pernah lalai. Jin bisa mungkin lalai, setan khodam yang ada dalam jimat pasti ada lalainya, karena mereka terkena taklif syara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka taklif itu berlaku untuk mereka juga. Ketika kita malas, mereka pun pasti malas. Ketika kita sibuk untuk beribadah, mereka pun ada kesibukan. Maka kalau kita mengambil mereka sebagai aulia atau pelindung atau teman setia ataupun wakil aulia untuk melindungi kita, maka itu perlindungan yang sangat lemah. Maka berlindung pada zat yang kuat, zat yang maha kuat, zat yang maha melihat, zat yang tidak pernah lalai dan sibuk, zat yang tidak pernah lalai menatap kita, mengabulkan doa-doa kita. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jalla walaluh, Jalla jalaluh. Maka Allah utuskan satu malaikat, malaikat pun sama. Dia diperintahkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak pernah lalai. Sifat malaikat disebutkan dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka malaikat adalah tidak seperti kita, tidak seperti jin. Dia hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan untuk bukan untuk jadi pewakil di sana. Allah utuskan malaikat agar melindungi kita sebelum tidur kita dan tidur kita, karena tidur ini separuh ada yang menyebutkan bahwa ruh pun keluar, tapi ruh hayat. Dan ini kajiannya lebih dalam lagi tentang bahasan ruh, dan kita hanya diberikan ilmu yang sedikit sekali tentang bahasan ini. Yas'alunaka 'anir ruh. Dan bukan disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang ruh. Qul wa ma utitukum illa qalila wa ma atika qalila. Mohon maaf. Tidaklah kami berikan ilmu tentang ruh ini kecuali sangat sedikit sekali. Maka kita sebaiknya ambil garis besarnya saja dan fahami dan imani yang kita imani, tidak mengkaji lebih dalam sekali, kecuali dari hadis-hadis yang baginda Nabi SAW ajarkan. Kita hindarkan bahasan-bahasan ruh dari orang-orang yang memang mengaku dirinya bermakrifat kepada Allah, mengaku dirinya dekat, ada hubungan khusus dengan Allah, bahkan mereka terbongkar ilmu kasyaf dan mengaku mereka ini sudah tidak perlu lagi ibadah syariat, cukup ke hakikat dan tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, dan mereka menjelaskan tentang ruh, tentang yang gaib. Maka berhati-hatilah, ini sangat berbahaya bagi akidah kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wal iyadu billah. Kemudian tips yang lainnya agar kita terbebas dari buhul atau terlindung dari buhul setan ketika tidur, itu membaca ayat kursi. Ini sudah kita jelaskan barusannya. Dibacakan ayat kursi sebelum tidur, ini sangat disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan sampai tertinggal dalam kondisi apapun. Bagaimana kalau misalkan lagi haid, kita niatkan ayat kursi ini bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk berdoa perlindungan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu tergantung pada niat dan apa yang diniatkan. Maka kalau kita niatkan baca Al-Falaq, An-Nas dengan perlindungan, dengan niat doa perlindungan, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, a'udzu birabbin nas min syarri ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niatkan untuk doa perlindungan, maka dia akan berubah jadi doa. Dan kita bacakan ayat kursi ini Quran. Nah, sebagian pendapat bahwa membacakan Quran ketika dalam keadaan haid, nifas, tidak suci atau sedang junub, ini dilarang. Ya memang dilarang, apalagi kalau misalkan kita membawa Quran, ini pendapat ahli-ahli fikih sebagian mereka. Tapi ini kita niatkan untuk berdoa memohon perlindungan, maka niatkan berdoa dengan ayat kursi. Nah, ini disunahkan sekali oleh baginda Nabi SAW. Kemudian apalagi tipsnya, bacakan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ada dalam hadis Bukhari Muslim riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, 33 kali dan 33 kali. Dan lakukan adab-adab tidur. Tips yang lainnya, letakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, lalu tidur di atas lambung kanan. Dan ucapkan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfadh bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku meletakkan dan mengangkat lambungku. Jika engkau menahan jiwaku menghidupkan kembali, rahmatilah aku. Dan jika engkau mengirimnya, pelihara dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Ini doa sebelum tidur bisa dipakai. Atau doa dengan doa yang lain, misalkan bismillahi wada'tu jambi, Allah maghfirli dhambi wa akhsi syaitani wa fuka rihani waj'alni fin nadil a'la. Bisa dengan doa itu. Atau dengan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut juga bisa.
baca doa sebelum tidur, juga berzikir kepada Allah hingga tertidur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW bahwa apabila seorang menghampiri tempat tidurnya, malaikat dan setan berlomba-lomba mendatanginya. Malaikat berkata padanya, tutuplah harimu dengan kebaikan. Sementara setan juga berkata kepadanya, tutuplah harimu dengan kejahatan. Jika dia berzikir kepada Allah hingga dia tertidur, malaikat akan mengusir setan dan dia akan berjaga memeliharanya. Dan jika dia bangun, malaikat dan setan berlomba-lomba menghampirinya. Malaikat berkata, bukalah harimu dengan kebaikan. Sementara setan juga berkata, bukalah harimu dengan kejahatan. Dan jika dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha, alhamdulillahilladzi yumsiku alladzi qada 'alaiha al-mautu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a wal arda an tazula wa in zalata ma amsakahuma bin ahadin min ba'di, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan jiwaku kembali setelah mati dan tidak mematikannya ketika jiwaku tidur. Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan nyawa orang yang sudah ditentukan untuk mati dan mengirimkan nyawa yang lain hingga waktu yang ditentukan. Segala puji bagi Allah yang memegang langit dan bumi hingga dia tidak sirna, dan kalau keduanya sirna tidak ada yang dapat memegangnya kembali. Segala puji bagi Allah yang memegang langit hingga tidak jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Maka malaikat akan mengusir setan dan dia akan memeliharanya sepanjang hari. Ini riwayat Hakim dan Az-Zahabi. Itu doa-doa ketika bangun tidur, atau doa yang kita mafhum bisa juga dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Semoga kajian ini banyak membawa manfaat, terutama adab kita di waktu tidur, mau tidur siang ataupun tidur di malam hari, terutama tidur di malam hari, karena malam ini waktunya mereka bekerja. Setan tugas mereka satu, yaitu menggelincirkan manusia dan mencari anggota atau pengikut sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka kekal di dalamnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hari-hari antum dan awali pagi dengan adab-adab yang sunnah, dan insyaallah kita akan dapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.